Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang perkembangan bahasa. Selamat menyaksikan. Perkembangan bahasa pada dasarnya adalah proses perubahan yang sistematis dan berkesinambungan, di mana seorang individu, terutama anak-anak, belajar memahami dan menggunakan simbol-simbol vokal maupun visual untuk berkomunikasi. Dalam konteks pendidikan, memahami hakikat ini sangat penting untuk mendukung kemampuan literasi dan sosial seseorang sejak dini. Tahap perkembangan bahasa anak dimulai sejak bayi lahir. Komunikasi pertama bayi adalah menangis sebagai cara menyampaikan perasaan kepada orang di sekitarnya. Seiring bertambahnya usia, bayi mulai berceloteh dengan bunyi-bunyi sederhana seperti ba dan ga. Kemudian berkembang ke tahap isyarat, di mana anak menggunakan gerak tubuh sebagai pengganti atau pelengkap kata-kata. Hingga akhirnya anak mampu berbicara, dari kata sederhana berkembang menjadi kalimat yang semakin lengkap dan kompleks. Perkembangan bahasa anak per usia dapat dijelaskan sebagai berikut. Di usia 5 tahun, anak mulai mengajukan permintaan dan mengulang untuk perbaikan. Usia 6 tahun, anak menggunakan kata-kata keterangan dan elaborasi. Usia 7 tahun, anak membuat plot naratif dengan pengantar dan akhir. Usia 8 tahun, anak mengenal makna non-literal. Usia 9 tahun, anak mulai memelihara topik pembicaraan. Dan mendekati masa puber, anak mulai lebih sedikit berbicara. Teori perkembangan bahasa. 1. Teori nativisme dari Noam Chomsky. Bawaan lahir atau LAD. Bayi lahir dengan LAD atau alat pemerolah bahasa yang sudah terprogram secara genetik. Proses ini otomatis dan tidak tergantung pada pembelajaran. Linguis mengamati anak dapat menciptakan kalimat baru yang belum pernah didengar. Yang kedua yaitu teori behaviorisme, yaitu dari B.F. Skinner. Imitasi atau reinforcement atau penguatan. Pembelajaran bahasa terjadi melalui conditioning, imitasi dan penguatan yaitu reinforcement. Anak mengulangi apa yang didengar dan diberi pujian atau hadiah saat benar, yang memperkuat kebiasaan. Yang ketiga yaitu teori kognitivisme, yaitu dari Jean Piaget. Kematangan otak. Bahasa adalah cerminan perkembangan kognitif. Anak harus mencapai tahap kognitif tertentu, misalnya memahami objek permanen sebelum bisa menggunakannya dalam bahasa. Yang keempat atau yang terakhir yaitu teori interaksionisme, yaitu Levonsky, interaksi sosial, komunikasi, dukungan. Bahasa dikembangkan melalui interaksi sosial yang bermakna. Dukungan dari orang dewasa dan teman sebaya dari Zone of Proximal Development atau ZPD sangat krusial untuk perkembangan. Perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh 6 faktor. Pertama, kesehatan. Anak yang sehat cenderung lebih cepat belajar bicara karena perkembangan motorik dan kognitifnya berjalan optimal. Kedua, kecerdasan. Semakin tinggi kecerdasan anak, semakin baik penguasaan bahasanya karena bahasa erat kaitannya dengan kemampuan berpikir. Ketiga, jenis kelamin. Anak perempuan umumnya lebih baik dalam pengucapan kosakata dan keseringan berbicara dibanding anak laki-laki. Keempat, keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, semakin sering anak mendengar dan berbicara, sehingga perkembangan bahasanya lebih baik. Kelima, dorongan dan keinginan berkomunikasi. Semakin kuat keinginan anak untuk berbicara dan bergaul dengan teman sebaya, semakin kuat pula usahanya untuk berbicara. Keenam, kepribadian. Anak yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan cenderung memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik, baik dari segi jumlah kata maupun ketepatan pengucapan. Selanjutnya ada implikasi dalam pembelajaran MISD. Yang pertama, guru dapat menggunakan bahasa yang sederhana. Maksudnya di sini adalah karena kemampuan bahasa peserta didik yang masih berkembang, guru juga harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang kedua, memberi kesempatan peserta didik untuk berbicara. Dengan sering berbicara, peserta didik juga jadi lebih lancar dalam menyampaikan pendapat dan juga lebih percaya diri. Dan yang ketiga, menyediakan bacaan sesuai usia. Dengan bacaan yang dibaca sesuai usia juga dapat membantu menambah kosakata dan juga meningkatkan kemampuan peserta didik. Dan yang keempat, melatih menulis secara bertahap. Menulis juga harus dilatih sedikit demi sedikit supaya peserta didik tidak merasa kesulitan dan juga tetap semangat belajar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.